Summa qala hafizahullahu ta'ala as-Safa wal Marwah. Safa dan Marwah. Taib. As-Safa dan Marwah yakni melakukan sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i ini adalah berjalan ya ataupun pada sebagian keadaan berlari antara Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah. Sebagaimana kita tahu asal syariat ini adalah dari Nabi Ismail atau dari Hajar ya, ibunda Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nah, As-Safa dan Marwah ini ya, sa'i antara Safa dan Marwah ini termasuk peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kaum musyrikin Quraisy ketika berhaji ya, kaum musyrikin Quraisy ketika berhaji, mereka melakukan sa'i ini. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini salah satu pendapat ya di kalangan ahlul ilm. Salah satu penafsiran di kalangan ahlul ilm. Mereka juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. 6. Maka ketika Islam datang, jadi kan kaum musyrikin kita sudah tahu bahwa mereka berhaji tiap tahun kan? Mereka berhaji tiap tahun dengan memasukkan amalan-amalan bid'ah dalam manasik hajinya Nabi Ibrahim yang mereka wariskan tapi kemudian mereka modif. Iya. 6. Ketika datang Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan menjelaskan tentang manasik haji, ya. Ada sebagian sahabat yang enggan, ya. Ada sebagian sahabat yang enggan untuk sa'i di antara Safa dan Marwah karena berpikir bahwa itu termasuk dari apa? Termasuk dari manasik yang dimunculkan oleh kaum musyrikin. Ya. Termasuk manasik yang dimunculkan oleh kaum musyrikin. Mereka tidak mau Mereka tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Karena berpikir bahwasanya itu bagian dari ibadah yang dimunculkan oleh kaum musyrikin dalam manasik haji. Maka turunlah ayat ya dalam surat Al-Baqarah, innas safa wal marwata min sya'airillah fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah ini termasuk dari sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Maka siapa saja ya yang menunaikan haji atau umrah, maka tidak masalah baginya untuk untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya. Sebagian tabi'in ya, kalau nggak salah Hisham bin Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau tabi'in yang lain. Ya, bertanya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Tidak ada masalah bagi yang mau haji dan umrah untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, kalimat la junaha ya, asalnya kalau dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam bahasa Arab, kata la junaha itu asalnya bermakna mubah. Ya, bermakna apa? Boleh. Ya, bermakna boleh. 6. Maka sebagian memandang bahwa sa'i antara Safa dan Marwah kalau begitu sa'i ini hukumnya mubah saja, ya, mubah saja, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya bunai," ya. Kalimat la junaha pada ayat tersebut tidak bermakna mubah. Karena seandainya sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya mubah, tentunya ayatnya akan berbunyi la junaha alaihi alla yatawwafa bihima. Ya. Tidak ada masalah bagi orang yang haji dan umrah kalau dia tidak sa'i. Gitu. Ini fikih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lihat ya bagaimana fikih beliau dalam memahami. Ya. Jadi kata beliau ayat ini fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima hukumnya menunjukkan rukun bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya rukun. Ya. Kemudian sebagian mengatakan, tabi'in mengatakan, tapi di sini ayatnya menggunakan kalimat la junaha. Sementara la junaha bermakna apa? Asalnya bermakna al-ibahah, bermakna boleh. Ya, bermakna boleh.
Maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini adalah bentuk fahmul Quran bi fahmis salaf. Ya. Memahami Quran dengan pemahaman as-salaf dari kalangan para sahabat. Kata Aisyah, "Ya bunai." Ya. Wahai anakku, bukan itu yang dimaksud. Karena seandainya sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya mubah, ayatnya tidak akan berbunyi fala junaha alaihi ayyatawafa. Ayyatawafa, tapi bunyinya apa? Bunyinya apa? Ayatnya akan berbunyi fala junaha alaihi alla yatawafa. Maka tidak ada masalah kalau dia tidak sa'i. Nah, kalau seperti itu, iya, berarti hukumnya apa? Hukumnya mubah karena tidak ada masalah kalau tidak sa'i. Tapi ketika ayatnya berbunyi fala junaha alaihi ayyatawafa, tidak ada masalah baginya ya untuk tawaf, ya, maka itu tidak menunjukkan hukumnya mubah. Lantas kenapa digunakan kata la junaha, tidak ada masalah di sini? Ini sehubungan dengan sababun nuzul yang kita sebutkan tadi. Ada sebagian sahabat apa yang tidak mau untuk melakukan, ya, tidak mau untuk melakukan ibadah haji, sa'i antara Safa dan Marwah, tidak mau karena memandang itu adalah warisan dari kaum musyrikin, tambahan kaum musyrikin dalam ibadah haji. Maka Allah mengatakan la junaha, enggak apa-apa. Yani itu tetap merupakan syariat haji. Ya, yani dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang haji. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khudhu anni. Ya, yani khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Maka yang benarnya atau para ulama sepakat bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya adalah rukun haji. Tidak syah haji tanpa Safa dan Marwah, tanpa sa'i antara Safa dan Marwah. Sudah kita sebutkan kemarin ya, amalan-amalan yang menjadi rukun haji. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf ifadah, kemudian yang keempat apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, sa'i antara Safa dan Marwah. 6. Kemudian yang kelima apa? Apa kemarin? Kelihatannya. Iya, mencukur gundul ataupun dipendekkan, kemudian tartib. Yang keenam apa? At-tartib. 6. Adapun rukun umrah sama seperti rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Di Arafah. Nah, siapa yang meninggalkan rukun haji, ya, kecuali wukuf dan ihram, kita sudah sebutkan kemarin, sekedar meroja saja. Jadi kalau ada orang tidak ihram haji, maka lam yadkhul fil haji aslan, maka asalnya dia tidak berhaji. Ibarat ada orang sholat tidak takbiratul ihram, asalnya dia tidak sholat. Ya. Kalau ada orang ihram tapi tidak wukuf di Arafah, maka dia tahallul kemudian ihram untuk umrah. Ihram untuk apa? Untuk umrah. Kenapa? Karena ketika wukuf Arafah tidak dilakukan, maka haji sudah tidak bisa dilakukan lagi. Maka haji sudah tidak bisa dilakukan, namun dia masih bisa melakukan umrah. Kenapa? Karena wukuf di Arafah bukan rukun umrah. Adapun rukun haji yang lain, ketika dia tinggalkan, maka tidak syah hajinya sampai dia kembali untuk melakukan amalan tersebut. Ya, misalnya ada orang dari Mina, ya, dari Mina langsung menuju ke Muzdalifah. Ya, maka selama masih ada waktu, ya dia harus kembali, ya, mundur ke manasik berikutnya sebelumnya, yaitu wukuf di Arafah. Dia tidak selesai hajinya, tidak syah hajinya sampai dia apa? Ya, sampai dia melakukan rukun-rukun haji tersebut. Baik. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya adalah ruknun min arkanil hajj. Kemudian untuk keabsahan sa'i antara Safa dan Marwah ada 4 persyaratan. Ada 4 syarat untuk keabsahan sa'i antara Safa dan Marwah. Syarat yang pertama harus 7 kali. Ya. Harus 7 kali bukan 7 kali pulang balik, ya. 7 kali perjalanan. Ya. Bukan perjalanan pulang balik. 7 kali perjalanan. 6. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua atau syarat syah yang kedua adalah dimulai dari Safa. Ya. Dimulai dari Safa.
Jadi kalau Safa dimulai dari Safa, nanti ketujuhnya akan berakhir di mana? Di Marwah. Jadi hitungannya Safa ke Marwah 1, Marwah balik lagi ke Safa 2, Safa pergi ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Pulang balik seperti itu. Ya, kalau 7 kali dia pasti akan berakhir di Marwah. Baik. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya penjelasan semuanya. Di antara syarat syahnya yang sa'i yang ketiga adalah ganjil. Yang ini 7 sudah disebutkan. 6. Kemudian yang terakhir adalah at-tartib. Ya, tertib. 6. Tertib antara dia dengan tawaf. Ya, kita sudah sebutkan ini hari keberapa dia lakukan ini haji, sa'i antara Safa dan Marwah tanggal berapa? Zulhijjah. Tanggal berapa Zulhijjah dikerjakan ini sa'i? Di Al-Hajjil Akbar tanggal 10. Ya kan? Tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji mengerjakan 5 amalan. Ini hari yang paling banyak kerjaannya di sini, ibadahnya. Ya. Dimulai dari melontar jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, setelah itu sa'i, setelah itu mencukur atau memendekkan rambut, kemudian yang kelima al-hadyu, menyembelih. Ini tanggal 10, 5 amalan di tanggal 10. Nah, di antara syarat syahnya sa'i adalah dia tertib, yakni dia terletak setelah tawaf. Kapan ada orang sa'i dulu baru tawaf ifadah, maka tidak syah sa'inya. Misalnya dia habis setelah dia melontar jumrah Aqabah di Mina, dia langsung sa'i sendiri. Tawaf lagi rame-rame ini tawafnya. Ya, sa'i lagi kosong karena mungkin banyak tidak terlalu ramai karena orang sekarang lagi banyak tawaf. Sudah saya tukar saja. Saya pergi sa'i dulu, setelah sa'i baru saya pergi tawaf. Maka sa'i yang tadi tidak syah. Ya. Dia lakukan tawaf, setelah tawaf dia harus balik lagi sa'i karena sa'i yang tadi tidak syah karena bukan pada tempatnya, tidak tertib. Di mana sa'i ini dilakukan tertibnya setelah Setelah tawaf. 6. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullahu taala apa yang dibaca. Nah, setelah kita pahami kaifiatnya atau rukun-rukunnya, syarat-syarat syahnya, sekarang apa yang dibaca ketika seorang sa'i antara Safa dan Marwah? Tentunya di perjalanannya disyariatkan seorang memperbanyak zikir dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, ataukah dengan zikir atau dengan yang lain, ya. Memperbanyak memperbanyak doa, ya, berzikir ketika dia berjalan antara Safa dan Marwah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Hafizahullahu taala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida 'ala Safa wal Marwah. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau naik ke atas Safa atau ketika naik di bukit Marwah, ya, ketika berada di puncaknya, istaqbalal qiblah, beliau menghadap menghadap ke kiblat. 6. Beliau menghadap ke kiblat, fawahhadallah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan ketika seorang berzikir, ketika seorang berdoa dianjurkan menghadap kiblat, ya. Dan ini kiblat merupakan asyraful jihad, ya. Asyraful jihad, yakni arah yang paling arah yang paling mulia. Karena itulah pada amalan-amalan kebaikan secara umum dianjurkan, kalau memang memungkinkan, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kalau kalau memungkinkan. Misalnya di antara sunnah-sunnah dalam berwudu adalah menghadap kiblat. Ya, kalau memungkinkan menghadap kiblat, maka dia menghadap kiblat. Ini termasuk dari sunnah-sunnah al-wudu. 6. Nabi SAW kalau beliau berada di atas Safa dan Marwah, beliau menghadap kiblat. Fawahhadallah wa kabbarah. Kemudian beliau mentauhidkan Allah, yakni mengucapkan la ilaha illallah, ya, wa kabbarahu, dan membesarkan Allah, yakni mengucapkan Allahu akbar. Ya, mengucapkan Allahu akbar. Setelah itu beliau berkata, wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah,
anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Iya. Maknanya jelas ya, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah, dia telah memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dia menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia menghancurkan al-ahzab sendirian. 6. Taib. Summa da'a baina dzalik. Setelah itu beliau berdoa di antaranya. Apa maksudnya di antaranya? Kata Syekh Hafizahullahu taala di hamish di bawah, yad'u ba'da faraghihi min adz-dzikri fi kulli marrah. Beliau berdoa setiap kali selesai membaca zikir. Berarti apa? Zikir di atas dibaca berapa kali? Ya, dibaca berulang. Kata beliau, qala misla hadza thalatha marrat. Ini qala misla hadza thalatha marrat. Beliau melakukan hal di atas, yakni mengucapkan zikir di atas sebanyak 3 kali. Ya, jadi ketika beliau berada di atas sofa, beliau baca ini, beliau menghadap kiblat, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bertakbir. Ya, kemudian apa? Bertakbir. Nah, setelah itu membaca zikir yang disebutkan di sini, la ilaha illallah wahdah sampai wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoa kepada Allah. Doanya bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, silakan. Ya. Setelah selesai berdoa, diulangi lagi zikir ini. Dari awal lagi. Ya, dari awal lagi. La ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa hazamal ahzaba wahdah. 2. Setelah itu berdoa lagi. Berdoalah lagi. 6. Setelah itu apa? Beliau mengucapkan lagi untuk kali yang ketiga. Ya. Mengucapkan lagi untuk kali yang ketiga. Setelah itu beliau apa? Berpindah ke Al-Marwah. Mulai berjalan lagi ke Al-Marwah. Ya. Jelas ya? Jadi zikirnya 3 kali. Ya, zikirnya ketiga kali. Berarti ketika berdoa berapa? Doanya berapa kali? Doanya kan antara zikir. Kalau zikirnya 3 kali, berarti doanya berapa kali? Ya 2, karena di antaranya. Jelas sampai sini? Di antaranya. Jadi zikir, doa, zikir, doa, zikir. Setelah itu pindah ke berjalan menuju ke Marwah. Di Marwah lakukan hal yang sama. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Setelah itu pindah lagi ke sofa, sampai di ujungnya sofa, di puncaknya sofa, lakukan lagi itu. Sampai 7 kali, terus. Sampai berakhir di mana? Sampai berakhir di Marwah. Dan zikir ini hukumnya sunnah. Apa yang kita sudah sebutkan tadi berupa syarat syahnya sofa, sa'i, itulah yang paling penting untuk keabsahannya. Dan ini menambah tentunya fadilah, menambah pahala, ya, apalagi di dalamnya ada doa, ya, menambah keutamaan bagi orang yang melakukan sa'i. Maka tidak selayaknya seorang meninggalkan sunnah ini. Dan termasuk kemungkaran, termasuk hal-hal yang kurang layak adalah berbicara dengan pada hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi kalau sifatnya kemungkaran. Ya, kayak kemarin sempat viral ya. Ya, sa'i bawa-bawa bendera kemudian teriak-teriak, ya. Nah, subhanallah, ini merupakan jahlun, ya, dan juga menunjukkan adamu al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selayaknya sa'i antara Safa dan Marwah ini diisi dengan zikir, kemudian di masing-masing puncaknya ada zikir dan doa, disyariatkan berzikir dan berdoa di sana. Nah, wallahu taala alam bissawab.